Iya, ini mau dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung malam ini di kelas belajar IJMA perdana ya untuk kelas belajar dengan tema paradigma riset kualitatif. Nah, semoga nanti bermanfaat sekali untuk para peserta, baik para dosen maupun para mahasiswa yang sudah join bergabung dengan kami. Berikut akan saya bacakan untuk acara kita hari ini. Ada pembukaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, kemudian ada doa dari Bapak Ukuf, kemudian ada kata sambutan dari Ketua IJMA, yaitu Bapak Raples Ginting, kemudian nanti akan masuk ke pembacaan CV moderator. Kemudian kita lanjut ke kelas belajar yang akan dimoderatori dan didampingi oleh para moderator untuk pemateri-pemateri di kelas yang sudah dibagikan di grup WA ya. Begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Wukuf untuk doa pembuka supaya dilancarkan ya acara ini sampai nanti selesai 4 sesi ya, 4 sesi di akhir Mei 2022. Silakan Pak Wukuf. Baik, terima kasih Ibu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi lil jalali, wajikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan kelas belajar, berdiskusi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya, ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wukuf untuk doanya yang sudah disampaikan. Semoga apa yang kita doakan ini akan berjalan lancar diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian berikutnya adalah kata sambutan dari Ketua IJMA Bapak Raples Ginting untuk waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Riri. Selamat malam saya ucapkan kepada kedua pemateri kita ya, atau pengajar ya, karena ini namanya kelas belajar ya, pada Ibu Yeni dan Ibu Nitri, dan kepada semua tim kelas belajar yang sudah berjuang mempersiapkan acara ini sedemikian rupa, dan seluruh peserta yang telah berkomitmen ya, mengambil komitmen untuk mengikuti kelas belajar, terutama di bulan Mei. Jadi ini adalah program terbarunya dari IJMA ya, khususnya Departemen Pendidikan dan Pengajaran ya. Karena kelas belajar ini berbeda dengan webinar Bapak dan Ibu. Kalau webinar mungkin pesertanya bisa sampai beratusan ya Bu Riri. Dan tidak fokus lagi untuk bertanya. Tapi kelas belajar ini pesertanya mungkin hanya 20, kita bagi dua ya. Ada kemarin daftar ada 60, kita bagi dua, 30 biar lebih efisien ya. Begitu juga kalau kita mengajar di kelas, lebih enak kita kalau mahasiswanya sedikit daripada mahasiswanya banyak ya. Apalagi teknisnya udah bahas tentang riset kualitatif ya. Nanti kan ada tema-temanya. Hari ini mungkin paradigma,
Nanti minggu depan coding dan sebagainya ya. Harapannya bukan hanya sekedar hanya sekedar dapat materi ya, tapi bisa implementasinya ya, implementasinya terutama dalam riset terbaru ya. Apalagi kita sebagai dosen dituntut untuk melakukan riset-riset terbaru ya, inovasi sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, jadi harapan saya kiranya program kelas belajar ini dapat berguna bagi para dosen ya, baik anggota ISMA maupun di luar anggota ISMA untuk dapat memperlengkapi ya, bukan hanya memperlengkapi Bapak Ibu dalam melakukan riset terbaru, tapi dapat memperlengkapi Bapak Ibu untuk mewadahi para bimbingan ya. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti punya bimbingan ya, mahasiswa bimbingan. Biasanya mahasiswa bimbingan itu monoton ya, kuantitatif semua. Atau biasanya kualitatifnya kualitatif deskriptif ya, Bu. Hanya menyalin apa yang diwawancarai ya. Tapi harapannya dengan kelas belajar ini benar-benar kita dibimbing ya, dibimbing untuk bisa melakukan riset-riset yang lebih unggul lagi, khususnya di bidang kualitatif. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi dengan resmi kelas belajar pada bulan Mei ya dibuka. Saya kembalikan kepada Ibu Riri. Baik, terima kasih para presiden atas pembukaannya. Berikut akan saya sampaikan dulu tata tertib. Mohon share screen-nya, Bu Siska. Sudah, Bu Riri, sudah saya Ya. share screen. Bisa dari nomor 1. Sudah, Bu Bisa Riri. dari nomor 1, Bu. Sudah, ini dari nomor 1. Posisinya masih di halaman 2. Oke, Ya. Baik, akan saya bacakan dulu tata tertib dari peserta. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Ya, kemudian yang kedua, peserta wajib menghadiri seluruh rangkaian acara sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia sampai selesai. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menghidupkan kamera dalam keadaan on dan mematikan mikrofon atau mute selama materi disampaikan dan menyimak dengan seksama di kelas belajar ICPA. Kemudian yang keempat, kelas belajar ini akan dimulai dengan pemaparan materi lebih dahulu oleh narasumber, kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Kemudian yang kelima, pertanyaan dapat disubmit melalui chat room ketika acara atau pemaparan berlangsung, atau bisa peserta bisa langsung raise hand ketika sesi tanya jawab di room, dan akan dipersilakan open mic sehingga setelah dipersilakan boleh langsung menanyakan kepada narasumber. Berikutnya, yang keenam, peserta wajib mengisi presensi sebagai komitmen kehadiran mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan-kegiatan kelas belajar ISMA. Ketujuh, peserta tidak diperkenankan merekam dan menyebarkan video meeting dalam bentuk apapun terkait dengan Undang-Undang ITE. Kemudian yang ke-8 adalah link materi dari narasumber akan diberikan melalui kolom chat setelah akhir sesi berakhir. Berikut ya, sekian tata tertib ya, karena ini kelas belajar bukan webinar, jadi mohon sangat-sangat diperhatikan. Baik, berikutnya akan kita lanjutkan pembacaan CV moderator. Baik, yang pertama adalah dari Bapak Bucek ya. Bapak Bucek, nama lengkapnya di mana ya? Mantan dari dan juga merupakan tutor pada Universitas Terbuka, lahir di Kolaka 15 Maret 1996. Pendidikan sarjana akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, kemudian melanjutkan dengan pendidikan profesi akuntan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian S2-nya atau
pendidikan lanjutannya adalah Magister Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya. Baik, nanti Pak Bucek akan mendampingi Ibu Nitri ya. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya moderator yang kedua, yaitu saya sendiri, Ibu Riri Rumaiza SM. Maka saya merupakan dosen di Politeknik LP3I Bandung. Saat ini saya menjabat selain menjadi dosen akuntansi dan perpajakan, saya juga diemban amanah sebagai Ketua Program Studi D3 Akuntansi serta Ketua Tech Center Politeknik LP3I. Saya melakukan menempuh pendidikan sarjana di STIE PKP Bandung, saat ini namanya Universitas Tangga Buana, kemudian melanjutkan S2 saya di Magister Akuntansi Universitas Pajajaran. Baik, sekian dari CV singkat moderator yang akan mendampingi para narasumber. Mudah-mudahan nanti ketika acara berjalan dengan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah ini kami akan membagi peserta-peserta ke dalam room masing-masing yang akan dibantu oleh operator. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau misalnya sudah ya break room-nya, sudah ada Bu Siska untuk break room? Ibu Mel, mohon ditunggu ya Bapak Ibu, ditunggu. Nanti akan sudah muncul, silakan Bapak Ibu masuk ke room masing-masing. Room 1 itu ada Pak Bambang, kemudian ada Bapak atau Ibu Harjo Prawiro, kemudian Pak Daimon Limbong, Ibu Citralisa, Pak Totok, Bu Ayu, Bu Ika, Pak Padlan, Bu Sri, Pak Daram, Bu Alfianita, Bu Dwi, Bu Marismiati, kemudian Pak Muiz, Pak Hendri, Bu Arnani, kemudian Bu Afni, Bu Irawan, didampingi oleh Pak Bucek, kemudian ada Bu Sandra Ayu, Pak Galih, dan Pak Ganti, dan terakhir di Bu Nur Wahyu. Kemudian di room 2 ada Bu Anita, ada Bu Evi, Pak Mukti, Bu Nita, Bu Dwi, Bu Sri Kalima, Pak Makhluk, Pak Herawan, Pak Rahmat, Pak Indra, Bu Fani, Bu Wisang, Bu Evi, Bu Elsa, Bu Dwi, Bu Yesi, kemudian Bu Nancy, Bu Elsa, Pak Made, Pak Adi, Bu Febriani, Bu Pensi, Pak Aris, Bu Maria, Pak Stefan, dan Pak Alvin di room 2. Semuanya sudah di-share di WA Group ya Bapak Ibu untuk lebih jelas. Terima kasih Bu Riri. Ya, terima kasih Bu Sika, Bu Melani. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah tahu room-nya langsung menuju ke breakout room-nya. Ada room 1, itu ada Pak Bucek dengan Bu Nitri. Kemudian di room 2 itu ada saya dan Ibu Dr. Yeni. Ya, silakan ya langsung masuk sesuai dengan yang sudah dibagikan di WA Group. Silakan kalau ada kesulitan bisa langsung di chat room untuk mengecek apakah Bapak Ibu di room 1 ataupun di room 2. Nanti akan dibantu oleh panitia. Saya masuk di sini aja ya Mbak, kita Mbak. Bu Yeni. Ya Bu, nanti kita masuk di Bu Yeni di room 2 Bu. Room 2 Bu Yeni. Bu setelah kita masuk Bu. Ya Mbak Riri, sebelumnya minta maaf. Saya tadi udah matur sama Mbak Siska bahwa saya mungkin hanya bisa tidak sampai jam 9 tuh Mbak. Karena saya ada Mbak Siska udah menyampaikan ya Mbak? Sudah. Oh baik. Ya. Tenang Bu Yeni, tenang. Siap. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, sudah Bu. Saya di room berapa ya? Tadi soalnya yang disebut
namanya Dwi kan ada 2. Saya masuk yang room berapa? Kalau Ini Bu masih Dwi ada Prihantra 18 ada di room partisipan belum 2, masuk room. ada Room di 2. room. Iya, silakan Bu Dwi. Maaf kalau Ibu Dwi Ah, Erma. Ibu Dwi Ermayani. baik, bisa dibantu Ya, Bu Dwi Siska. Ermayanti. Bu Dwi Ermayani itu di room 2. Bu Dwi Eria. Tadi siapa? Erianti ya? Ya, Bu Ya, Ermayani. Tuh. di room 2. Ibu Dwi Kalau- Ermayanti, Bu Siska. Iya benar Bu. Ermayani ya. Ya, betul. Ermayanti benar. Kalau Ibu Dwi Eka Sari di room berapa ya? Bu Dwi Halo? Eka Sari. Sebentar Room ya, 2. Bu. Sebentar, Bu. Room 1 Bu. Ibu Dwi Eka. Ya, silakan room Bu 1. ke room 2, Bu. Ibu izin bertanya. Sini udah 8:30 soalnya. Iya. Iya, udah jam berapa kita ya? Silakan Bu Nitri atau bacakan CV dulu Pak Bucek dari Bu Nitri. Mohon maaf Bu, CV yang saya terima itu dari CV-nya Bu Yeni. Ya, saya bantu ya di sini. Iya. Silakan Pak dibacakan. Belum ada. Oh ya, baik. Sudah. Oh ya, selamat malam. Baik, kita mulai saja sesi yang pertama ini. Saya akan membacakan riwayat hidup dari pemateri kita, yaitu Ibu Nitri Morosea. Beliau lahir di Sukabumi, kemudian saat ini beliau adalah pengajar di Universitas Haloleo Kendari. Untuk pendidikannya sendiri, Bu Nitri menempuh sarjana akuntansi di Universitas Pakuan Bogor, kemudian magister manajemen di Universitas Haloleo, kemudian mengambil magister akuntansi di The Hague University of Applied Science, Den Haag, di Belanda, dan Bu Nitri menyelesaikan program studi doktor di Griffith University Australia. Kemudian selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Nitri. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bucek, Bu Siska yang sudah menyelenggarakan malam ini ya, terselenggara. Saya tinggal masuk aja. Ya, atas dedikasi dan semua effortnya ya, organizer untuk kegiatan belajar ini. Ya, selamat malam semuanya para peserta yang masih semangat ya. 13 orang luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih juga, dan mungkin para flash ya, para flash terutama Ketua ISMA Nasional dan teman-teman BPN, kemudian Pak Muiz juga ya, dan seluruh peserta yang sama-sama kita semangat belajar ya, semangat belajar, buka lagi, dan apa tujuannya adalah ingin mengembangkan metode-metode riset ya, metode-metode riset untuk riset yang unggul ya, berkualitas seperti itu ya. Ya, perkenalkan tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Bucek, saya Nitri Morosea. Pada kesempatan ini ingin belajar bersama-sama mengenai paradigma riset kualitatif. Oke, next. Ini di pertemuan pertama ini kan kita fokus ke riset kualitatif ya, riset kualitatif dan paradigma ya. Kita fokus ke paradigmanya dulu atau kerangka atau worldview ya. Apa sih itu paradigma ya? Mungkin cuma refresh aja ya. Pasti teman-teman udah semua melakukan riset dan punya buku riset yang bagus-bagus gitu ya. Nah, kita merefresh aja atau enggak menyamakan persepsi ya. Apa itu paradigma penelitian? Oke, next. Nah, paradigma atau kita katakan dalam buku Bu Ari itu worldview ya, worldview atau cara pandang ya, atau metode gitu ya. Merupakan suatu konsep, metode, kaidah, aturan ya
yang dijadikan suatu framework atau kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Selamat datang ya yang baru bergabung. Semakin banyak nih yang gabung. Nah, jadi konsepnya apa gitu ya, metodenya apa, kaidah atau aturan-aturannya kita pakai apa, itu adalah paradigma. Ya, paradigma atau kerangka gitu ya, kerangka kerja. Itu dalam sebuah riset gitu ya, paradigma. Oke, next. Nah, paradigma penelitian, kalau di kualitatif, paradigma penelitian itu kualitatif sendiri, penelitian yang menempatkan manusia gitu ya, kita meneliti manusia sebagai subjek penelitian ya. Kemudian sedangkan paradigma positif ini didasari pada hukum dan prosedur baku yang tunggal ya. Nah, di sini maksudnya kalau kita paradigma positif, maaf ya, ada ini lewat dulu. Paradigma positif maaf ya. Nah, satu tadi penelitian kualitatif ya, menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Yang kedua adalah paradigma positif. Paradigma positif itu ingatnya kuantitatif ya. Positif itu suatu hubungan yang baku begitu. Ya, ini berpengaruh terhadap ini berpengaruh kuat, berpengaruh positif, berpengaruh negatif, seperti itu ya. Nah, itu paradigma positif. Jadi sudah jelas hukum dan prosedur bakunya gitu ya, di mana ilmu pengetahuan dianggap deduktif atau dari suatu yang general diambil kesimpulan yang bisa digeneralisasi atau kesimpulan lokal gitu, semakin mengerucut gitu ya. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk paradigma ya. Satu paradigma kualitatif, dua paradigma positif, tiga paradigma konstruktif ya. Kalau konstruktif itu memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran yang bersifat relatif. Jadi kita mengkonstruksi pemikiran gitu, mengkonstruksi loh di sini misalnya kode etik itu ada 5 misalnya, tapi dengan memasukkan nilai lokal kita mengkonstruksi kembali gitu, Jadi kebenaran bersifat relatif, belum tentu begitu ya. Jadi kita menambahkan nilai lokal atau nilai religius begitu ya, mengkonstruksi kembali begitu ya. Kemudian paradigma pragmatis. Paradigma pragmatis menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tetap ya. Kemudian ada paradigma subjektif, percaya bahwa pandangan dan interpretasi peneliti merupakan faktor penting dalam penelitian. Nah, ini metode interpretif ya, metode interpretif. Kemudian yang keenam paradigma kritis, meyakini bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang dikonstruksi ya ini. Nah, ini jadi dasar kerangkanya tidak hanya X mempengaruhi Y begitu ya, atau dimediasi oleh Z gitu ya, seperti itu. Tetapi selain itu juga beberapa paradigma bisa mendasari suatu penelitian gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita untuk memastikan posisi kita di mana, kita mengetahui perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif ya. Riset itu di sisi riset itu selalu paraphrase selalu bilang ya, kalau kuantitatif itu menguji kebenaran, menguji betul nggak
laba itu mempengaruhi pertumbuhan nilai perusahaan misalnya ya, seperti itu. Atau betul nggak ya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel ini gitu ya. Ini menguji sehingga kita membuat dugaan-dugaan ya, membuat dugaan-dugaan atau hipotesis. Nah, kuantitatif itu metodenya eksperimen, survei atau kausal ya, hubungan sebab akibat begitu ya. Nah, ini kalau kualitatif membuktikan atas fenomena tertentu begitu ya. Nah, metodenya bisa melakukan studi kasus, fenomenologi ya, etnografi, etnometodologi ya, netno, studi wacana seperti itu. Nah, beda dengan di sini ada teman-teman juga yang kita pasti ya sudah melakukan kuantitatif menggunakan statistik ya, meregres begitu ya. Nah, ini kalau kualitatif itu membuktikan suatu fenomena. Oke, next. Nah, ini paradigma riset kualitatif. Kalau tadi ada 6 ya, paradigma riset. Kalau kualitatif itu satu yaitu natural setting. Sebutnya situs ya. Natural setting itu kita misalnya bagaimana konsep laba ya, bagaimana pemaknaan laba oleh petani gitu ya, atau bagaimana pemaknaan laba oleh nelayan begitu ya, atau bagaimana pemaknaan value of the money di kalau Toraja ya, di Toraja misalnya pada seremoni kematian di Toraja gitu ya, itu bagaimana value of the money-nya gitu ya, ingin mengungkap itu misalnya ya. Nah, itu natural setting, berarti kita harus ke sana gitu. Natural setting, latar tempat waktu penelitian yang alamiah gitu ya. Yang kedua, human as primary data gathering instrument ya. Nah, manusia atau peneliti sendiri sebagai instrumen pengumpul data primer gitu ya. Kemudian use of a tacit knowledge ya. Pengetahuan yang tidak eksplisit, penggunaan pengetahuan yang tidak eksplisit ya, yang bisa menggunakan budaya gitu ya, religiosity gitu ya. Terus yang keempat kualitatif metodenya, yang kelima samplingnya ya, purposif atau tertentu ya, memang kita nggak random gitu ya, tapi memang ada kita sudah pilih gitu. Nomor 6 induktif data analysis ya, secara induktif atau secara bottom up ya, dari fenomena ke bawah, kemudian kita semakin besar semakin atau bagaimana ya, itu menginduksi atau menambahkan gitu ya. Kemudian grounded theory, nanti kita pelajari ya bagaimana teori itu. Teori pada data yang secara terus-menerus. Teori dari dasar yang dilandaskan pada data secara terus-menerus ya. Emergent design ya. Cetak biru penelitian yang mencuat dengan sendirinya. Jadi istilahnya kalau di data kuantitatif, di penelitian kuantitatif kita menguji kebenaran X berpengaruh terhadap Y. Tapi kalau di kualitatif mungkin ya teman-teman bisa menambahkan atau memiliki versinya yang diyakini. Kita berawal dari pertanyaan bagaimana gitu ya. Bagaimana bentuknya ini penelitian di sana atau begitu ya. Kemudian kita seperti belum tahu begitu. Kita menguji ingin mengetahui, maaf ya, bukan menguji, kita ingin mengetahui, membuktikan ini praktek akuntansi di sana udah dilaksanakan belum sih, atau sampai sejauh mana sih proses pencatatan, pengikhtisaran apa gitu ya. Di UKM yang sedang berkembang atau di pedagang sana bagaimana konsepnya gitu ya.
Nah, ini kita belum tahu begitu. Jadi istilahnya nanti sampai di sana di tempat penelitian kita baru kita bisa mengembangkan seperti itu ya. Nah, emergent itu tidak bisa kita menguji hipotesis A terhadap B gitu ya, atau hubungan A dan B dipengaruhi oleh ini, nggak bisa gitu ya. Kemudian nomor 9, negotiated outcome ya, hasil penelitian yang disepakati oleh peneliti dan responden ya. Kemudian case study reporting modes ya, cara pelaporannya per kasus gitu ya. Penelitian gaya studi kasus ya. Kemudian ideographic interpretation ya, tafsir ideografik atau kontekstual ya, pada konteks suku ini gitu ya, pada konteks masyarakat ini begitu, atau komunitas ini misalnya sudah melaksanakan netno gitu ya, kita mengamati komunitas belanja gitu ya, komunitas belanja khusus Shopee, komunitas belanja misalnya ibu-ibu arisan atau komunitas apa gitu ya. Nah, ini pada konteks itu saja ya. Kemudian tentative application of finding, penerapan tentatif dari hasil penelitian. Tentatif ya, bersifat tentatif ya, bersifat tentatif. Fokus determine boundaries ya, batas dan cakupan ditentukan oleh fokus penelitian ya. Ini udah jelas ya, kalau enggak kita nggak beres-beres penelitiannya. Kemudian special criteria for trustworthiness ya, mengikuti kriteria khusus untuk menentukan keterpercayaan dan mutu penelitian. Nah, ini mungkin kalau saya baca di buku-buku kualitatif itu menggantikan validitas dan reliabilitas itu seperti apa sih? Nah, itu ya, mungkin menggantikan itu. Bagaimana ini valid gitu ya, kalau di sana kan pakai mungkin yang kuantitatif ya, pakai uji ini gitu ya, supaya valid, tidak ada ini gitu. Nah, ini gimana keterpercayaan dan mutu penelitiannya gitu ya. Oke, next. Nah, ini kontroversi atas hadirnya penelitian kualitatif, mungkin ini background-nya ya. Background-nya digambarkan oleh Levy tahun 2005. Pada periode tahun 20-an sampai 30-an, kritik pada Paget tahun 1926 masih berlangsung. Katanya karena generalisasi dari sebuah observasi pada sedikit sampel anak-anak. Jadi menyimpulkan pada sampel yang kecil, gitu ya, menyimpulkan pada sampel yang kecil. Peneliti lain menyanggah hipotesa dan mencoba untuk menyangkal temuan itu, gitu ya. Ini saya ini yang secara background ya. Kemudian tahun 40, jadi tahun 20 itu sudah diragukan gitu. Kalau sampelnya sedikit, gimana dengan yang lain, gitu ya? Apakah berlaku general ya? Apakah bisa disimpulkan sama atau diperlakukan sama ya. Tahun 40-50 disiplin ilmu perilaku tumbuh pesat ya. Jadi keperilakuan gitu ya, banyak penelitian konsumen berlangsung dan hingga kini telah menambahkan beberapa dasar studi kualitatif, mulai mempelajari, menyaring, mengembangkan adanya kebutuhan yang sangat kuat dan menerapkan metode penelitian kualitatif ya. Mungkin pada produk-produk tertentu ya, mulai tahun 40-an 50-an ini ya, disiplin ilmu keperilakuan mulai tumbuh gitu ya. Nah, kemudian artinya dengan pendekatan kualitatif lebih tepat begitu ya, lebih tepat. Kemudian nomor 3, kenapa penelitian kualitatif ini berkembang? Karena ada perlawanan intelektual ya, berlangsung antara partisan atau partai ya gitu ya, pendekatan nomotetik menjelaskan fenomena objektif, dan partisan studi ideografik menjelaskan fenomena subjektif ya. Jadi perdebatan gitu ya, perdebatan antara yang sifatnya objektif dan subjektif gitu ya. Mana yang istilahnya lebih tepat gitu, atau lebih bisa memberikan solusi begitu ya. Oke, next.
alasan melakukan riset kualitatif ya. Hakikat dari pertanyaan penelitian, dalam studi kualitatif pertanyaan penelitian sering dimulai dengan bagaimana. Nah, itu tadi ya. Bagaimana pemaknaan laba oleh petani cengkeh gitu ya. Bagaimana proses akuntansi pada UKM atau usaha mikro gitu ya. Apakah hanya pada proses pencatatan, penafsiran, kita tidak tahu gitu ya. Proses pencatatannya seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana? Tidak, apakah ini berpengaruh terhadap ini kan gitu ya. Bagaimana konstruksi akuntansi berbasis misalnya religiositas gitu ya. Nah, pertanyaan penelitian sering dimulai dengan bagaimana atau apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk ke dalam topik yang mendeskripsikan apa yang sedang berlangsung. Jadi istilahnya bisa menangkap sekarang gitu ya. Riset kualitatif itu. Hakikat dari pertanyaannya yang dimaksud adalah itu ya. Oke, next. Paham positivistik dan non positif ya. Oke. Mungkin di enter ya. Ya, positif. Positif itu segala sesuatu atau gejala ya dapat diukur secara positif atau pasti sehingga dapat dikuantifikasikan, dapat dihitung ya. Hal tersebut tidak hanya berlaku dalam ilmu alam saja, tetapi dalam ilmu sosial ya. Dalam ilmu alam, paham positif tidak banyak menemui kendala ya. Soalnya gerak atau yang sangat bisa dihitung dengan angka begitu ya. Karena objeknya adalah materi atau benda gitu ya. Tidak kompleks begitu ya. Tetapi ketika diterapkan pada ilmu sosial ya, soalnya data-data yang tidak bisa dihitung secara numerik, maka bukan saja sulit dilakukan, tapi juga banyak ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan sosial karena fenomenanya kompleks begitu ya. Penganut paham positif tersebut berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak boleh melebihi fakta gitu ya. Nah ini jadi positif itu yang kuantitatif ya, yang bisa diukur hubungan atau relasi atau kausal hubungan sebab akibat ya. Oke, next. Nah, paham non positif ya, paham non positif yang menguji ya, membuktikan kebenaran tidak hanya berhenti pada fakta, melainkan apa makna di balik fakta tersebut. Ya, apa makna di balik fakta tersebut ya. Dalam ilmu sosial di mana kajiannya adalah manusia bukannya benda, maka pandangan lebih didominasi oleh pandangan non positif ya. Dalam konsepsi ini paham positif diidentifikasi atau sangat identik dengan kegiatan riset kuantitatif ya. Kalau positif kan kuantitatif, sedangkan non positif sebagai kegiatan riset kualitatif. Namun demikian, perbedaan paham tersebut berdampak positif, artinya ini mana yang pendekatan mana nih, mau kualitatif atau kuantitatif itu terus diperdebatkan ya. Tetapi ternyata dampaknya bagus gitu ya, semakin tajam begitu ya pengembangannya, ajang dialog dalam rangka mengembangkan keilmuan baik sosial maupun alam untuk saling melengkapi kedua paradigma tersebut gitu ya. Oke, next. Dasar dan konsep epistemologi. Ini agak-agak filsuf gitu ya. Saya juga pegang buku. Kalau dasar dari epistemologi kan kalau meneliti harus gitu katanya ya. Epistemologi, ontologi, kemudian aksiologi ya. Nah, dasar dari epistemologi dapat diketahui menggunakan pertanyaan-pertanyaan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, gitu ya. Epistemologi itu bagaimana proses yang memungkinkan adanya ilmu pengetahuan yang bagaimana ilmu pengetahuan itu didapat gitu ya. Nah, itu kan seperti apa? Misalnya kita menggunakan prinsip kehati-hatian, tapi dari mana gitu ya? Dari mana
dari mana prinsip itu muncul, begitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan aksiologi ingin mengungkap tentang maksud atau kegunaan dari makna dan pengetahuan tersebut ya. Kan kalau epistemologinya bagaimana ya? Bagaimana misalnya tadi ya, misalnya di seremoni atau ritual ya. Ritual orang Toraja itu kalau meninggal misalnya senilai kerbau begitu ya, senilai kerbau, atau saya nggak tahu persis ya, tapi atau sama dengan yang sudah diterbitkan dalam buku itu selamatan ya, selamatan di Jawa oleh Ibu Ari itu time value of the money-nya itu mengungkap time value of the money pada masyarakat lokal. Jadi kalau disimpan dikasih misalnya orang nikahan gitu ya, nikahan tetangganya ngasih beras 5 liter atau 5 kilo, nanti ketika orang nikah tetangganya tersebut menikah dibalas begitu, dibalas. Tapi selamatan itu dicatat ya. Jadi tidak hanya memberikan amplop ketika pernikahan, tetapi mereka lebih suka memberikan sumbangan-sumbangan seperti itu. Artinya nilainya akan sama gitu. Nanti kalau menikahkan anaknya 2 tahun 3 tahun kemudian dia balas dengan 5 kg beras, 5 kilo beras atau lebih, berarti nggak rugi gitu. Kalau 50.000 dibayar 50.000, 2-3 tahun kemudian akan beda nilainya. Nah, bagaimana? Tapi kita mengungkap secara epistemologi, dari mana ya pengetahuan mereka itu kok bisa mereka sampai ke situ gitu ya. Nah, seperti itu ya. Atau secara aksiologi, apa makna dari pengetahuan tersebut begitu ya, diurainya secara keilmuan, secara epistemologi, aksiologi diurai dalam penelitian kita begitu ya. Next. Hakikat epistemologi suatu usaha yang dilakukan untuk mencari hakikat dari sebuah ilmu ya. Nah ini saya lanjutkan dulu ya. Usaha yang dilakukan mencari kebenaran dari sekedar trial and error, tapi dilakukan secara sistematis, disertai dengan metode-metode yang berkesesuaian dengan objek dari kajian ilmu. Jadi teman-teman mungkin yang udah males ya, kadang apa itu ya epistemologi, kecuali saya buka lagi betul ya, karena kita bukan orang filsafat ya. Jadi kalau kita masuk ke tadi ya kayak Ibu Yeni ya, masuk Sinta gitu, itu kita misalnya mengungkap selamatan tadi ya, atau mengungkap nilai pemaknaan laba oleh katanya misalnya penjual coto ya, coto di Kendari di Sulawesi ya, Mas Bucek tahu nih, Mas Bang Diamond. Itu misalnya menggratiskan ketupat ya, menggratiskan ketupat, tapi pemaknaan laba atau penjualan itu kayak gimana ya? Kita harus bertanya langsung kepada responden ya, pada informan kita. Artinya kalau kita mau bertanya konsep laba, pemaknaan laba, atau kalau Jumat berkah. Maaf ya, saya mungkin pendekatannya yang saya paham ya. Misalnya Jumat berkah itu hari Jumat menggratiskan makanan. Loh, kalau dari konsep laba nggak bisa gitu ya, nggak bisa, penjualan kita nol gitu ya. Tetapi nah inilah kita mengkajinya, atau dalam pendekatan kita, dalam pendekatan penelitian kita membuka fenomena ini dengan secara epistemologi gitu maksudnya ya. Mungkin teman-teman lebih bisa menjelaskan ya. Secara epistemologi bagaimana pengetahuan mereka didapat, tuh bagaimana mereka mengurai laba itu gitu ya. Mengurai laba itu bagaimana? Katanya kalau masih bisa besok jualan lagi, berarti saya masih ada untung atau begitu ya. Itu bagaimana kita kupas gitu ya, kita dalami
filosofi dari ritual atau dari praktek itu di masyarakat gitu. Mungkin gitu ya, nanti ditambahkan sama teman-teman kita diskusi. Oke, next. Nah, hakikat epistemologinya ya. Strategi menyusun tubuh pengetahuan. Tunggu ya. Maaf, ada ini dulu. Strategi menyusun tubuh pengetahuan sesuai aspek epistemologi ya. Ini jadi sekarang yang kalau kualitatif ada yang menyusun paraphrase juga udah mulai nyusun apa? Misalnya ini siapa Pak Aras ya? Paraphrase itu udah mulai nyusun misalnya akuntansi budaya di Bugis gitu ya. Misalnya saya juga udah tahun lalu tuh kita ikut Teman 8 ya, mungkin teman-teman juga ikut ya. Multi paradigma itu saya juga nulis pemaknaan akuntabilitas vertikal daripada horizontal ya. Horizontal kan sesama manusia, kalau vertikal itu akuntabilitasnya seperti apa. Orang yang tidak tahu akuntansi, tidak tahu konsep akuntansi, tetapi melakukan pencatatan, melakukan laporan ke yang punya modal gitu ya, menjual dengan baik ya kepada konsumen gitu ya, modalnya terputar ya. Nah seperti itu. Nah ini apa hubungan atau bagaimana menjelaskan fenomena di masyarakat dengan konsep konsep yang kita paham secara teori begitu. Nah ini bagaimana strategi menyusunnya? Nomor 1, kerangka pemikiran yang bersifat logis dan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang berhasil disusun. Jadi misalnya kita mau melakukan pendekatan itu secara religiositas ya, religiositas artinya menghadirkan Tuhan misalnya dalam penelitian kita. Seperti apa? Fenomena apa atau fenomena yang ada di masyarakat ini kita kupas dengan religiositas atau dengan etnografi tadi ya. Konsep praktek-praktek di masyarakat seperti tadi selamatan, kematian ya, proses kematian misalnya seperti itu. Nah ini untuk mereka adalah praktek yang biasa ya, terbentuk begitu. Tetapi kita mengkaitkan ini dengan konsep akuntansi seperti apa. Nah itu ya. Jadi kerangka atau paradigma ya, kita bayangkan kalau kita meregres X terhadap Y begitu ya. Nah, X-nya ada berapa gitu ya, terus menggunakan intermediasi misalnya ya sampai kompleks gitu. Nah, ini bagaimana kita mengungkap atau paradigma kita dalam mengungkap itu ya, mengungkap fenomena yang ada. Dengan nah ini argumentasi yang bersifat konsisten. Nah, nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada kita kaitkan ya, dengan paradigma tadi ya, paradigma yang nanti ada lagi metode-metodenya ya. Nah, yang kedua, menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran ya. Nah, misalnya ada orientalisme ya, ada simulakra gitu ya, ada dramaturgi. Nah, dengan paradigma itulah kita dengan pemikiran itu, kerangka pikir itu kita mengungkap nilai atau mengungkap fenomena yang kita teliti gitu ya.
Nah, ini kemudian melakukan verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran ya. Ini masih terdengar positif ya. Oke, next. Nah, bagian epistemologi, tadi epistemologi itu adalah bagaimana proses yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu diperoleh ya. Nah, itu melalui observasi. Melalui observasi ya. Misalnya melihat pedagang eceran ikan ya, pedagang ikan itu nelayan yang atau pengecer ya, pengecer ikan, kita observasi langsung ya, atau kemudian deduksi ya, deduksi setelah wawancara gitu ya. Deduksi itu dari general ke mengerucut gitu ya, kemudian induksi menambahkan gitu ya. Nah, ini bagaimana ilmu pengetahuan itu proses ya, bagaimana proses kalau epistemologi ya. Next. Oke, observasi diperlukan sebagai bukti akan kebenaran suatu fenomena yang berhubungan erat dengan aktivitas manusia ya. Observasi diperlukan sebagai bukti ya. Jadi kita memang menyaksikan begitu ya, kan itu kelebihan dari suatu penelitian ya, fenomena. Jadi diperoleh dari observasi langsung misalnya ya. Sementara deduksi membicarakan 8 cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan ya, bila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah di antara kelompok tertentu. Kesimpulan yang sah pada suatu penilaian deduktif merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pernyataan yang lebih dahulu diajukan. Ya, nanti itu semakin mengerucut begitu ya, semakin mengerucut setelah digambarkan ya, setelah beberapa yang diwawancara akhirnya mengerucut. Misalnya katanya ada dulu dosen saya waktu saya S3 yang kualitatif banget. Kenapa dia bilang kenapa saya tertarik kualitatif? Ternyata setelah saya bertanya langsung kepada informan saya, kenapa mereka cheating hanya menyontek ya, menyontek bukan cheating dalam suatu affair, cheating on exam katanya. Baru saya tahu katanya alasan mereka mengcopy jawaban atau menyontek begitu hanya dengan bertanya. Misalnya setelah berapa orang nanti yang secara umum bisa mengerucut gitu. Itulah mungkin ya gambaran. Sedangkan induksi membicarakan penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus ya. Nah, tadinya misalnya dalam kualitatif juga ada informan kunci ya, informan kunci misalnya mengenai kebijakan ya, mengenai suatu kebijakan. Jadi informan misalnya top informan gitu ya. Misalnya kenapa di Indonesia misalnya penentuan politiknya lebih kemana atau kemana gitu ya. Nah itu kecuali kita bertanya kepada pengambil kebijakan gitu ya. Nah itu induksi penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus gitu ya. Oke, next. Perbedaan kedudukan teori. Nah di buku kualitatif ya, di buku-buku kualitatif itu sering kita dihadapkan pada pertanyaan ini nguji apa ya, teori, filosofi atau apa ya satu lagi, nah itu ya, teori, filosofi atau ada satu lagi ya pertanyaannya gitu ya, ini menguji apa katanya ya, menguji teori, menguji filosofi, atau menguji sistem gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini bagaimana kedudukan teori dalam kualitatif ya.
dalam secara kuantitatif, teori itu kan ada teori tadi ya, seperti Ibu Yeni pernah tadi bilang, oh saya masih pakai TAM gitu ya, masih pakai TAM. Teori acceptance model berarti ada ground teori ya, atau behavioral, teori behavioral gitu ya. Tetapi kalau di kualitatif, bagaimana keberadaan grand teori dalam riset non-positif ini bukanlah sesuatu yang penting, katanya dari buku ini ya. Kenapa begitu? Dukung atau bantah pertanyaan ini. Jadi ini dikembalikan pada pembaca gitu ya. Masa sih nggak pakai teori gitu ya? Nah ini yang berperan adalah paradigma pendekatan tadi, pendekatan ya. Tadi misalnya religiositas ya, etnografi gitu ya. Terus apa tadi? Netno ya, komunitas yang diamati begitu ya. Nah ini perlu nggak pakai teori katanya gitu, seperti itu jawabannya. Nah, coba ya. Oke, next. Nah, tadi itu ada yang menarik tadi ya, 47 ya. Untuk rumusan masalah bukan ini. Nah, ini nih. Ilmiah atau tidak 42, 47 ya. Tadi sambil ini. Ini ya. Oke, nanti saya cari lagi. Teori dalam penelitian kualitatif, teori dalam pendekatan kualitatif pada dasarnya ada simbolik ya, simbolik interaksionisme ya, atau aksioma-aksioma ya, interaksionisme, etnometodologi ya, fenomenologi ya, kebudayaan dan lain sebagainya ya. Simbolik interaksionisme seperti apa ya, kalau dari Netno kita mengamati komunitas-komunitas yang betul-betul diamati ya, misalnya komunitas belanja ya, komunitas belanja, kemudian tadi komunitas pembeli atau digital literasi ya gitu. Kemudian etnometodologi, etnis tertentu gitu ya. Kemudian di mana para kualitan atau orang yang melakukan kualitatif ya, mengutamakan bukan teori yang pasti atau mapan. Mereka berteori tentang fenomena-fenomena manusia dari aspek simbol, etnis dan seterusnya. Ya. Jadi fenomena manusia dari desa satu ke desa lain itu bisa berbeda dan menarik begitu. Ya. Petani cengkeh sama petani padi beda. Ada juga yang meneliti petani cengkeh, dia tidak pernah melakukan pencatatan, hanya salaman itu sudah agreement. Itu gimana katanya? Terus dikupas ya dan menjadi dokter. Teman yang di mana itu? Di sana di Ambon ya. Dia mengupas bagaimana simbol-simbol kepercayaan ya, kepercayaan. Nah, itu etnis gitu ya. Etnis. Sesuatu yang dapat saja berubah, bahkan ada aliran ekstrim yang kualitatif dengan meniadakan teori dalam penelitian. Artinya apa sih? Dia mau mengungkap ini saja, mengungkap fenomena di suatu fenomena yang ingin dia ungkap gitu. Misalnya ada orang yang harus mengikat uang harus secara fisik gitu, mengikat uang. Tapi dia manajemen kasnya bagus. Nah ini kan kita belajar manajemen kas dulu ya, gini arus kas gini. Ternyata hingga saat ini ada misalnya yang saya temui pengusaha tempe
hingga saat ini dia hanya mengikat uang. Ini buat gaji hari ini buat beli tempe, beli kacang, ini buat ini. Tidak ada itu disimpan misalnya di dalam rekening menggunakan banking, nggak ada hingga saat ini. Tetapi dia menganggap sakral uang itu. Seperti itu fenomena apa? Ada ya paradigmanya juga, pendekatannya seperti apa mengungkap seperti itu gitu ya. Gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan. Oke, next. Nah, ini yang terakhir kayaknya ya. Nah, ini teori kualitatif, ada institutionology ya, institutionology, teori kelembagaan. Nah, kalau di kuantitatif kan institusional, bagaimana menginstitusionalkan nilai-nilai ya, misalnya nilai di sektor publik, transparent ya, accountability gitu ya. Nah ini diinstitusionalkan ya. Nah, teori kelembagaan, core idea-nya adalah terbentuknya organisasi karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi ya. Kan teori institusional itu ada mimikri ya, ada profesi ya yang menekan regulasi atau profesi tertentu, atau mimik hanya meniru ya, cara menginstitusionalkan nilai ya. Kemudian misalnya gimana di masyarakat ya, melalui pendekatan moral, etika gitu ya, nilai-nilai yang baik, yang dianggap baik gitu. Nah, kemudian teori yang kedua adalah interpretif ya, proses aktif menempatkan makna dengan sesuatu yang Anda amati seperti teks, tindakan, situasi ya, terkait pengalaman apapun berdasarkan definisi. Interpretif ya, saya buka lagi interpretif nanti. Kemudian teori perilaku ya, teori perilaku, teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu ya. Jadi ini teori-teori yang bisa mendukung artinya ya, apakah institutional logic ya, suatu institusi yang menginternalkan nilai-nilai tertentu ya, tentu, atau interpretif ya, interpretif atau behavioral theory ya. Behavioral theory berdasarkan apa? Oh, kalau sudah diajar di rumah, misalnya diajar di rumah itu amanah, jujur, integritas, kalau bekerja masih terbawa gitu ya, berarti behavioral theory itu sudah tertanam ya, norma nilai-nilai kebenarannya dan membentuk niat perilaku individu. Mungkin ini penelitiannya seperti Pak Aras ya, etika profesi itu dinilai dibentuk oleh etnis atau dibentuk oleh nilai budaya begitu ya. Nah ini yang keempat ada teori korespondensi. Teori kebenaran atau korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar, berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam dituju. Nah, terputus sedikit. Oke, saya kira itu next-nya itu udah selesai. Mungkin gimana? Saya kembalikan ke Mas Bucek. Ya, terima kasih Bu Nitri buat pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa melalui chat room atau bisa juga langsung raise hand. Berapa pertanyaan ya Bu? Yang pertama ini. Ya. 3. Boleh. 3 atau 4 pertanyaan ya? Ya, atau diskusi-diskusi aja. Oh ya, diskusi aja. Jam berapa Baik. nih? Sampai ada pada malam. Lanjut ya. Nah ini tadi ya. Tadi Mas Bucek, Ya. tadi tuh baru saya nemu nih ya, baru saya nemu di buku. Menguji dalam kualitatif, menguji konsep. Kalau Pak DCU itu yang membandingkan antara teori dengan temuan kita ya untuk menjawab riset question.
Nah, Bapak Ibu, kayak istilah-istilah compare, contrast ya, buku-buku riset, buku-buku metodologi riset itu banyak sekali. Saya tuh tadi sebenarnya mau bawa, lalu saya tunjukkan begini. Kalau ada yang berminat nanti bisa japri saya apa saja ya. Ada Steak, ada Miriam, ada Densin yang bukunya segede bantal itu. Lalu ada Creswell, lalu ada Strauss and Corbin. Ya macam-macam sekali, tergantung kita mau pakai pendekatan apa. Nah, desain riset kualitatif, Bapak Ibu bisa melihat ini ya, ada 11 langkah. Namun ini tidak selalu 11 ya Bapak Ibu, sekali lagi tergantung dari bacaan kita. Ya, jadi riset kualitatif itu adalah memang menuntut orang-orang yang pikirannya terbuka ya. Kita tidak seperti riset orang kuantitatif yang mau nyusun hipotesis itu harus ada teorinya. Lalu bahkan ketika kita mau memotong riset dari 5 variabel kita jadikan 3, kita juga harus punya teorinya. Kenapa dipotong jadi 3? Kalau kualitatif tidak seperti itu Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi konsep itu bersifat kontekstual, ya, tidak berlaku sama di semua tempat. Begitu. Jadi kita ini sebuah gambaran ya, bagaimana mendesain riset kualitatif. Pertama, kita memilih topik sesuai bidang kajian yang kita inginkan. Ya, mungkin kita sektor publik, mungkin kita auditing, mungkin tentang laporan keuangan. Bu, apa ada laporan keuangan yang diriset secara kualitatif? Ada, yaitu bagaimana penerapan IFRS di industri atau di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ada kemarin teman saya bulan Maret tahun ini baru publish di QRAM, ya, Qualitative Research in Accounting and Management. Penerapannya seperti apa sih ya NCAS in Indonesia itu gitu ya. Tetap ada juga penerapan accrual accounting di pemerintah daerah di Indonesia. Penelitiannya salah satu atau co-promoter saya dulu disertasinya adalah penerapan accrual accounting di sektor publik. Dia mengatakan temuannya lucu loh Bapak Ibu. Confusedness, jadi kebingungan. Jadi karena dia mewawancarai subjek-subjeknya itu mereka semua masih bingung. Jadi ngomongnya sama semua ya. Jadi datanya tuh sampai saturasi sampai sekian tuh semuanya ngomong ya. Akhirnya kebingungan. Mereka masih bingung kan karena kan awalnya masih cash, lalu accrual masih separuh cash. Lalu kemudian baru accrual penuh. Nah, lalu jadi sebuah disertasi. Ya. Itu kalau tak bocori lagi yang masih menarik untuk jadi disertasi itu misalnya pengelolaan dana kesehatan BPJS di Indonesia, yaitu menurut perspektif masyarakat Indonesia atau masyarakat misalnya orang Jawa atau orang di Semarang atau di Pulau Jawa atau di mana yang menarik gitu ya, yang ada kasus apa yang menarik itu sangat bisa ya Ibu. Riset-riset di bidang akuntansi kesehatan itu masih sangat jarang ya sepanjang yang saya baca. Bapak Ibu bisa lihat nanti di literatur di mancanegara itu banyak sekali health akuntansi di industri kesehatan itu banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah kita menentukan masalah penelitiannya, problem statement, dan merumuskan pertanyaan penelitiannya. Ini kita harus banyak sekali ya, kalau di riset kuantitatif itu kan ada teori gap dan fenomena gap. Ya, Bapak Ibu, itu kita juga bisa basicnya adalah fenomena gap. Kalau sebagai contoh, fenomena gap, penelitian saya tentang akuntabilitas dana desa itu banyak sekali kepala daerah atau kepala desa yang jadi tersangka ya dan bahkan sudah terdakwa begitu. Nah, mereka terdakwa itu bukan karena semata-mata atau semuanya itu karena ingin korupsi, ingin mengambil dananya, tetapi karena nggak mudeng pertanggungjawabannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Bapak Ibu bisa membayangkan toh kalau di desa yang tidak di wilayah Jawa Tengah ya, di wilayah Jawa Tengah yang saya teliti aja awalnya desanya ada yang kelulusan SMP. Ya, lulusan SMP diminta untuk membuat laporan keuangan dana desa. Bapak Ibu kan tahu ya, nanti ada kode-kode rekening, ada macam-macam itu. Mereka dasarnya adalah karena nggak memahami esensi akuntabilitas itu. Lalu kita tertarik untuk sajane menurut mereka akuntabilitas itu apa sih? Apa ya angka-angka yang seperti itu gitu.
Nah, kemudian kita mengembangkan argumen pemikiran yang bersifat kontekstual, tidak sekedar bersifat konsep. Ya, jadi kita sebanyak-banyaknya membaca, Bapak Ibu. Memang orang kualitatif itu harus rakus membaca, begitu. Kemudian memilih tipe riset kualitatif, apakah semiotik atau fenomenologi atau etnografi. Ya, oh ya tadi, sorry, kita back sebentar ke sini. Ada atau mengkonstruksi kembali, menurut saya ini yang menjadi mengungkap atau mencatat sejarah ya, kan meneliti itu mencatat sejarah ya, mencatat fenomena gitu. Ini yang menjadi kekuatan dari kualitatif gitu ya, gitu. Karena sifatnya ini sifatnya apa? Bukan menguji teori begitu ya, menguji teori. Kenapa penelitian-penelitian kualitatif ini muncul ya? Karena itu tadi keterbatasan, misalnya ada praktek di Jepang ya, praktek di Indonesia yang tidak sama dengan teori yang dilahirkan di Barat gitu ya, tidak sama dengan teori yang dilahirkan di Barat begitu. Nah ini maka teori tersebut tidak mendasar gitu. Mungkin salah satunya itu gitu ya. Nah itu gitu ya pertanyaannya. Grand teori dikatakan tidak begitu penting, padahal dalam beberapa konsep penelitian lain seperti normatif, apabila tidak bisa dijelaskan fenomena maka teori dapat dijadikan dasar ya. Ada yang paradigma tersebutlah yang menjelaskan gitu. Mungkin masih ngambang ya, tetapi paradigma itu, nah menggunakan paradigma apa gitu ya? Ada yang telah konsen di penelitian kualitatif itu dengan tegas. Kamu pakai paradigmanya apa gitu? Berarti pakai pendekatannya apa gitu? Kalau misalnya pendekatan itu ya, ada orientalisme ya, atau nih paraphrase juga mungkin bisa menambahkan ya, ada simulakra. Nah itu seperti itu, konsep-konsep itu masih ada yang bisa dijelaskan, disandingkan ya. Iya, betul Bu. Ini kayaknya masih pada bingung karena masih mungkin di permukaan saja. Tapi terus terang tesis saya itu membahas tentang teks moral, Bu. Teks moral itu juga teorinya bukan dari kita ya, maksudnya teori itu baru muncul di daerah Jerman ke sana deh, Eropa gitu ya. Nah itu baru banget waktu saya tesis itu tuh baru muncul teori itu. Nah kalau dilihat dari tadi kan bahwa kalau yang kuantitatif itu teori dulu baru penelitiannya atau risetnya, nanti kita baru ini kan gitu ya. Kemudian kalau yang kualitatif ternyata terbalik ya Bu ya. Jadi kita temukan datanya dulu, baru nanti kita tentukan teorinya yang mau gimana nih gitu ya, mau dipakai seperti itu. Mohon dikoreksi Bu kalau saya pemahamannya salah. Betul ya. Nah ternyata ini riset saya itu di tesis saya itu dipakai promotor saya ya, maksudnya dosen pembimbing itu untuk disertasi beliau Bu. Jadi saya meneliti di Jawa Barat. Kemudian mahasiswa yang di Jakarta, ada di UI, itu mahasiswa beliau juga, meneliti untuk di Jakarta. Kemudian ada juga di Makassar, dan juga ada yang di Yogyakarta, kalau nggak salah. Jadi beliau gabungkan itu. Jadi ya kualitatif, tapi karena saya waktu itu masih di Unpad itu lebih ke kuantitatif. Kayak UGM ya? Iya, jadi akhirnya pakai skala Likert Bu saya. Akhirnya nggak benar-benar kualitatif. Nggak benar-benar, karena saya kuantitatif iya, ya? Padahal saya udah senang, wah saya jadi ini nih tesis saya kualitatif nih gitu kan, jarang sekali yang pakai gitu. Tapi nggak bisa gitu kan, karena mereka dosen-dosen kuantitatif kebanyakan gitu. Kalau kemarin pembimbing satu saya. Nah ini udah ada yang raise hand, ini ada Ibu Fitri atau Mbak Fitri, silakan open mic dan juga open kamera. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Ibu. Waalaikumsalam. Belum bisa on cam karena memang wifi-nya di sini koneksinya agak buruk. Dari tadi agak macet-macet ya Bu. Jadi mohon izin malam ini untuk
di off kameranya. Nah, menarik sekali tadi Ibu dari penyaji menyampaikan, tadi ada saya lihat itu ada beberapa jenis tingkatan-tingkatan penelitian dan kualitatif, ada narasi, grounded theory, begitu ya, etnografi. Nah, jika penelitiannya itu lebih mengkaji literatur dan tidak menggunakan tentu saja tidak menggunakan wawancara di dalamnya, hanya mengkaji misalnya literatur ini misalnya topik yang diambil mengenai historical cost gitu ya, historical cost, tapi membandingkan literatur. Nah, itu masuk dalam tingkatan yang mana ya, begitu Bu? Nah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Dengan Bu Fitri ini tadi ya? Iya Bu. Ya, Fitri. Bu Fitri, terima kasih sekali Bu. Itu adalah bidang baru yang lagi menarik-menariknya Bu. Jadi nanti penelitian Ibu itu dikategorikan sebagai SLR, Systematic Literature Review. Sekarang ini lagi banyak sekali penelitian yang menggunakan SLR. Jadi basicnya datanya adalah dari jurnal-jurnal terbitan. Cuman memang agak mahal, misalnya kita berbasis pada jurnal Scopus. Misalnya kita meneliti tentang akuntabilitas. Kita cari terbitan dari batasan tahun 2010 sampai hari ini misalnya. Sampai 2022. Semua jurnal yang terindeks Scopus. Lalu kita cari konsep akuntabilitas misalnya. Nah itu lalu keluar nanti. Namun mahalnya adalah kita harus langganan Scopus. Beberapa teman kemudian menggunakan data yang bersinta gitu ya, atau DOAJ misalnya. Nah, tetapi kemarin waktu mau publikasi dikritik sama salah satu reviewer bahwa kalau jurnal di Indonesia itu kurang apa ya namanya? Maksudnya kurang publishable kalau kita mau publikasi di internasional. Jadi lebih baik memang kita SLR-nya, basisnya adalah Scopus. Jadi kita datanya bukan wawancara dengan orang. Kalau SLR itu metodologi yang berbeda lagi Bu. Kita menggunakan pendekatan SLR, Systematic Literature Review. Bahkan kita kemarin narasumbernya dari orang IT. Jadi SLR ini sudah mulai dipergunakan orang-orang di akuntansi. Gitu ya Bu Fitri. Bagus sekali Bu idenya. Ya, Bu Yeni, kebetulan iya. saya lagi mencoba meneliti menggunakan pendekatan SLR ini ya, Systematic Literature Review. Nah, berarti dia nggak masuk ke dalam 5 tingkatan tadi ya Bu ya, yang narasi. Iya, ini bukan kualitatif. Ya, tetapi udah basic yang berbeda lagi begitu. Karena kalau di kualitatif itu kita sumber data itu ada istilah yang namanya triangulasi. Kita menggunakan orang, kita menggunakan observasi, kita menggunakan dokumentasi, kita menggunakan arsip dan sebagainya. Jadi tidak boleh hanya menggunakan salah satu sumber data saja. Begitu Bu Fitri, semoga bisa memberikan penjelasan. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, berikutnya ada Pak Stefan Uniberu, ya silakan. Uniberua ya, Pak Stefan silakan Pak. Ya Bu, makasih ya Bu. Mohon maaf nih, nggak bisa on cam juga nih. Nggak apa-apa Pak, silakan Ya. Pak. Oke, terima kasih ya Bu untuk kesempatannya. Ya. Pertama-tama saya ucapin terima kasih nih Bu, karena udah dipaparkan materi yang cukup baik, sangat baik, bukan cukup. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Kita Karena, sama-sama belajar Pak. Ya, saya kebetulan dosen muda di Universitas Patimura Maluku. Oke. Ya. Dan kebetulan juga saya S2-nya saya ngambilnya di Undip, jadi kenal sama dosen-dosennya nih. Ya. Nah, saya mungkin mau sekedar meminta saran bagi Ibu yang mungkin jauh lebih senior dibandingkan saya ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana pemahaman kami dosen-dosen muda, terutama saya dan beberapa teman saya di universitas kami itu, kami terkendala dengan banyaknya dosen senior yang masih menggampangkan atau menyepelekan kualitatif. Jadi kami dilematis nih. Nah, termasuk di malam hari ini saya lagi ngajak nih salah satu mahasiswa saya, anak bimbingan saya yang juga ngambil kualitatif, terus saya ngajakin, ayo ikut biar kamu bisa tahu nih, kualitatif nih kayak gini, versinya Bapak, terus ada juga dari dosen-dosen yang lain. Nah, mungkin saya mau minta nih Bu, saran mungkin atau berbagi pengalaman bagaimana kami dosen-dosen muda yang pada dasarnya pengen meneliti dengan kualitatif, Baik.
Luar biasa, Pak Stefan. Itu pengalaman yang luar biasa yang sedang dirasakan oleh Pak Stefan. Pak Stefan, saat saya masuk ke Undip, itu dosen pembimbing yang kualitatif hanya ada Prof. Anis. Ya, kemudian baru saya masuk 1 tahun, datang Pak DCU pulang dari Inggris, lalu Pak Trijatmiko pulang dari Australia, lalu baru saja Pak siapa itu namanya, yang ada juga penguji di kualitatif itu baru pulang dari Inggris juga. Suryo, jadi ya? kemudian berimbang. Pak Suryo. Pak Surya Raharja, betul. Lalu sekarang berimbang. Nah, saat Pak Anies pertama kali kemudian membimbing, salah satu adalah tentang adat di daerah Banyumas, ya, akuntansi di daerah sana. Lalu pengujinya itu adalah salah satu senior, dosen senior mengatakan bahwa Anda orang akuntansi, lalu akuntansinya di mana begitu? Ya, itu tantangan yang sama di semua perguruan tinggi, Pak Stefan. Yang kemudian kita tertawa, yang saya ceritakan tadi, di UGM pun yang tadinya paradigmanya positivism, lalu saat-saat mereka yang sedang sekolah S3 ini pada pulang, mereka diharuskan oleh pembimbing mereka di sana paradigmanya non mainstream, ya, sehingga mereka kualitatif. Nah, Pak Stefan, saya sarankan untuk mengundang dosen dari UGM atau dosen dari Undip supaya membuka wawasannya. Kalau dosen dari UGM itu Bu Iin itu prodi akuntansi S3-nya UGM. Itu luar biasa sekali juga. Ya, nanti akan terbuka bahwa akuntansi itu tidak sekedar angka-angka, tidak meneliti laporan keuangan, tidak menghubungkan variabel lalu membuat kesimpulan seperti itu. Begitu Pak Stefan. Memang ini diperlukan sebuah effort yang tidak mudah. Tetapi saya sarankan mengundang Prof. Anis, mengundang ya dari Undip atau dari UGM begitu supaya wawasannya terbuka. Ya, gitu Pak. Iya, terima kasih. Sama ya Bu Yeni, di mana-mana sepertinya dosen-dosen itu memang lebih ke kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif pada nggak berani kayak gitu ya. Ya, kemarin yang saya cerita saya ikut di UGM itu, lalu mereka mengatakan ketika ada pertanyaan agak sulit, mohon maaf sekali kami ini mu'alaf di kualitatif begitu. Saya justru Bu, istilahnya itu pertanyaan di mana akuntansinya katanya gitu ya. Saya justru meneliti yang belum diteliti kan. Betul. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu. Ada Bu di kolom chat ya. Ini ada di kolom chat ada Ibu Dwi Ermayanti. Mohon izin bertanya Bu Dr. Yeni terkait dengan bagaimana cara mendapatkan data kalau kita melakukan penelitian CSR data dari 2014 ke 2020 dengan menggunakan kualitatif. Ya. Ketika kita melakukan penelitian kualitatif, kita harus punya spesifik tema yang mau kita teliti dulu. Ya, kalau di kuantitatif itu kita cari variabel-variabel lalu kita cari kaitannya, hubungannya, pengaruhnya dan sebagainya. Tapi kalau kita kualitatif, kita cari tema yang menarik kita atau fenomena apa yang sedang menjadi sorotan atau tema yang sedang in apa begitu ya. Baru kita menentukan langkah-langkah riset kualitatif tadi yang tadi saya sampaikan bagaimana desain riset kualitatif itu. Nah, kalau ada pertanyaan lalu Bu, datanya untuk memperoleh kalau kita mau melakukan penelitian CSR dari data tahun sekian sampai sekarang dengan penelitian kualitatif, ini masih kuantitatif ya, artinya kita masih memakai paradigma penelitian kuantitatif bahwa melakukan penelitian CSR perusahaan dari tahun ini sampai ini ya, lalu kelompok perusahaan apa, nanti kan begitu, itu masih paradigma penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita tidak sedang meneliti sebuah fenomena yang berlaku di sebuah industri apa atau apa, bukan begitu Ibu, tetapi secara umum ketika kita mencari data di penelitian kualitatif itu kita menggunakan berbagai sumber data. Contoh satu adalah wawancara mendalam, bukan dengan kuesioner yang skala Likert ya, karena kita mengungkapkan, kita ingin tahu pendapat dia sampai sedetil-detilnya mengenai konsep yang akan kita teliti itu. Waktu saya baru pertama kali membuat daftar pertanyaan,
mau menggunakan kata-kata bagaimana akuntabilitas di sini ya Pak gitu. Ditertawakan sama Pak DCU sampai tertawa ngakak-ngakak. Jadi kita tanya tidak seperti itu. Pak, dana desa di sini ini turunnya bulan apa ya Pak? Lalu langkah-langkahnya pengelolaannya seperti apa Pak? Lalu dan sebenarnya dia akan bercerita banyak sekali. Nah, lalu baru kita buat verbatimnya, lalu kita coding dan sebagainya. Begitu. Jadi itu wawancara. Kemudian kita cari dari dokumentasi, ya. Jadi dari data-datanya, dari arsipnya, data-data keuangan, ya, selama periode yang kita teliti itu. Lalu kemudian orang-orang yang terlibat itu siapa saja. Nah, itu yang jadi narasumber kita. Ya, lalu arsip-arsipnya seperti apa. Lalu bangunan-bangunan yang dibangun dari dana desa itu seperti apa, lalu model laporannya itu seperti apa saja, misalnya itu di dana desa. Kalau CSR ya misalnya yang menarik itu hari-hari ini kan sebenarnya CSR itu dipertanyakan apakah dia CSR atau pemasaran sebenarnya kan begitu. Lalu kita coba mencari perusahaan yang giat banget CSR, misalnya Jarum, misalnya BNI, misalnya Bank Indonesia. Nah, misalnya seperti itu. Atau kita BPR itu kan punya kewajiban CSR juga dari OJK. Nah, coba kita tahu ya, kita coba menelisik bagaimana mereka CSR-nya. Nah, kita tidak perlu meneliti ke yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja fenomena yang bisa kita teliti. Mungkin seperti itu, Bu Erma. Apakah bisa menjawab? Jadi CSR itu tidak perlu data. Dan saya mohon izin menanggapi sedikit. Kemarin kan sempat ya dengan promotor itu saya disampaikan begini, Ibu kalau neliti, misalkan dari kebetulan saya pakai gabungan ya, mix method itu ya, saya ditanya, kalau kualitatif Ibu bertanya dari tahun 2000, misalkan katakanlah 2014 datanya yaitu melakukan wawancara, apa mereka ingat data-data yang kemarin? Wah, sedangkan tahun kemarin aja mereka kadang-kadang lupa untuk ditanya itu, kadang-kadang untuk kita wawancara juga lupa. Terus ini gimana? Ini penelitiannya mau diarahkan kemana? Nah, akhirnya saya diam. Itulah Gimana? kalau kualitatif itu kita tidak boleh menjudge orang memahami apa yang kita butuhkan datanya. Jadi misalnya orang yang sedang menjabat sekarang tentu dia nggak ngerti data tahun itu. Kita pasti cari informan yang orang yang pada saat itu tahu data. Itulah uniknya kualitatif. Jadi misalnya kita mau tahu pada saat pemerintahannya orde lama, orde baru, orde sekarang. Nah, kita cari orang yang hidup di ketiga orde itu. Lalu kita cari orang yang hidup di orde baru tok. Lalu di orde lama kalau masih ada, lalu orde sekarang tok. Nah, datanya akan menjadi semakin lengkap. Kita tidak boleh mengharapkan satu orang bisa tahu data. Nanti malah justru datanya bukan data yang kita cari begitu. Ya, gitu. begitu, Jadi kita Bu memang Erma. menentukan informan itu harus yang benar-benar orang yang tepat ya, orang yang mengetahui secara benar gitu. Itu data kita karena data kita itu informan kita begitu. Dan instrumen adalah kita sendiri nih. Peneliti kualitatif itu disebut instrumen karena kita yang cari data begitu. Ibu yang saya untuk pertemuan berikutnya nanti akan dijelaskan juga nggak untuk mencari informan yang tepat terkait dengan proses wawancara ngaten Ibu. Pasti. Oh ya. Oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya sebenarnya menarik sekali Bapak Ibu, saya ikut di kedokteran UNER itu aja 3 hari 2 malam. Ya, jadi kita hanya 1,5 jam ini. Akan menarik ya tempat pertemuan. Begitu Lama ya, Mbak Riri ya. Saya mohon maaf sekali. Ya. Iya, baik Bapak Ibu mungkin sudah dulu dicukupkan ya untuk tanya jawabnya. Nanti mungkin yang masih penasaran bisa nanti di next sesi di tanggal 18 untuk lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan kualitatif riset ini. Baik, terima kasih Ibu Yeni Kuntara yang sudah menyediakan waktunya nih berbagi ilmu, sharing dengan kita. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa foto bersama, bisa di open cam semuanya. Ya. Baik, untuk Ibu mohon share screen-nya di stop, Bu. Iya, iya. Oke. Baik. Ya, Bapak Ibu silakan di open cam dulu. Bu Siska bisa dibantu untuk screenshot? Iya, baik. Ya, sudah dibuka semua. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu.
Mas belum, Bu Evi, Bu Wisang. Baik, sudah semua. Ini yang lain mungkin tidak sempat membuka atau bagaimana? Yang ada aja ya berarti ya. Ya, yang ada saja. Gitu. Oke. Siap ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada yang masih mau open cam nggak nih? Takutnya masih ada yang mau open cam nih. Kayaknya masih ada yang malu-malu. Silakan. Iya, malu-malu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih sekali Mbak Riri semuanya. Terima kasih, terima kasih kalau ada semuanya. hal yang kurang pas ya. Sampai bertemu nanti kalau ada yang berminat buku-buku atau apa bisa saya berikan di grup peserta. Ya. Atau lewat Mbak Ya, Siska. Ibu mau izin untuk sharing materinya boleh di-share. Terima kasih Bu Yeni, mohon izin nanti silakan di-share Mbak Siska. lewat materinya hari ini. Ya. Saya share di Terima kasih, saya mohon izin ya. Ya, makasih Bu Yeni. Ya, ya. Oke. Terima kasih Bu Yeni. Terima Ya, kasih semuanya. sama-sama. Terima kasih Mbak Riri. Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian untuk acara kelas belajar hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Bapak Ibu. Pak Herawan udah boleh live Pak. Siap Bu Siska. Makasih Pak. Pak Indra udah bisa live Pak Indra. Ibu Wisang bisa istirahat Ibu, sudah malam di sana. Ibu Wisang sudah jam berapa Ibu? Istirahat aja Ibu. Iya, Bu Dwi. Mohon maaf tadi sudah masuk di room 2. Mohon maaf. Saya pikir masuk lagi. Enggak ya, sudah selesai ya? Sudah Ibu. Oh, nggih, mohon maaf. Terima Gak kasih. apa-apa Ibu. Ya, makasih Ibu. Nggih, mohon maaf. Takutnya kan beda waktu ya Bu, ada yang mau istirahat. Oh iya. Makasih banyak ya Evi, silakan Ibu Evi. Boleh live kalau sudah selesai di roomnya. Link absensi ada di grup. Bu Evi sudah masuk grup belum? Oke, terima kasih Bu Evi. Sehat-sehat selalu ya Bu. Indonesia itu kualitatif yang malah dominan. Misalnya jurnal India, Pakistan yang di sana-sana gitu kan, yang saya lihat Thailand, Vietnam dan juga itu kebanyakan kualitatif gitu. Artinya memang metode kualitatif ini lebih menarasikannya tuh lebih enak gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kita bercerita, konsepnya itu membaca melihat persepsinya, kira-kira kita bisa melihat persepsi masyarakat di sana gitu kan. Nah, pertanyaan timbul, kenapa sih kualitatif di jurnal kita itu nggak begitu menarik gitu dibanding dengan kuantitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan kualitatif itu letaknya di mana gitu. Padahal kalau misalnya kita melihat istilah kita menarasikan itu kan lebih enak gitu, lebih gampang karena ya ada juga semacam imajinatif daripada kita membayangkan suatu
konten lokal penelitian dengan imajiner dari peneliti. Mungkin itu saja Bu pertanyaannya. Makasih ya Bu ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Fadla, terima kasih. Pak Fadla dari mana? Universitas apa? Iya, kebetulan saya di Banjarmasin Bu. Di Banjarmasin. Ya, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa menurut saya ya langsung saja kualitatif itu nggak banyak di Indonesia, belum umum gitu ya, belum umum, karena memang harus challenge-nya adalah harus turun langsung ya, harus dengan pendekatan metode gimana mengungkap ini nih, misalnya tidak hanya dengan metode triangulasi, tetapi paradigma tadi juga harus update gitu ya, harus sesuai gitu. Jadi mengungkap ini dengan interpretif mungkin. Nah, kalau di Indonesia memang nggak banyaknya mungkin karena itu ya, karena kurang umum gitu, Jadi saya juga kalau ada itu komunitas multi paradigma di Surabaya ya, dan di Makassar ya, itu saya langsung ikut. Artinya buat wawasan kita gitu ya, karena emang jarang. Kenapa? Kan sepertinya mudah ya menarasikan, iya betul, tetapi dalam karya tulis ilmiah itu yang jadi challenge lagi gitu, jadi challenge lagi bagaimana meruntutkan ini gitu ya, misalnya nilai-nilai etnis Jawa ya, nilai-nilai etnis Bugis, misalnya nilai etnis Kalimantan, dikaitkan dengan misalnya kita mau membahasnya ketertarikan kita dari akuntansi. Nah, misalnya yang secara umum saja filosofinya begitu ya. Kan tadi filosofi konsep atau teori, menguji mana gitu ya, atau menjelaskan mana gitu ya. Menjelaskan filosofinya, epistemologi aksiologinya, atau konsepnya gitu ya, atau teori gitu ya. Nah, mungkin kesulitannya di situ gitu ya. Kalau menulis artikel biasa, kalau menurut saya ya tahapannya boleh nulis dulu artikel-artikel biasa, istilahnya buat artikel di koran gitu ya, artikel-artikel yang umum. Tetapi kalau masuk ke dalam penelitian atau jurnal publikasi ya kayak gitu, masuk Jamal gitu kan, udah yang kualitatif Jamal udah sulit. Iya gitu. Salah satu juga mungkin bukannya kesulitan sih, masalah kemajemukan daripada masyarakat kita gitu kan. Saya contohkan kayak wisata halal gitu kan, konteks wisata halal dengan dikaitkan dengan Temple of Money gitu kan, di situ pada saat kita coba teliti daerah yang ini mungkin persepsinya oke, tapi pada saat kita teliti compare ke daerah lain bisa berbeda gitu kan, padahal sama-sama itu satu kondisi kemajemukan daripada wilayah kita gitu kan, antara dari barat timur gitu kan. Habis itu nanti walaupun dari segi waktu tuh sama gitu kan, mungkin dari penelitian etno dan sebagainya sama gitu kan, waktunya sama ininya, cuma karena kemajemukan lagi masyarakat kita yang beragam itu lagi membuat kesulitan selain daripada kita terjun langsung untuk meneliti atau meriset gitu Bu. Ya, sangat menarik ya. Tetapi semangat para peneliti kualitatif itu dari situ Pak. Semangat peneliti kualitatif itu apa? Betul Bu, tantangan gitu. Iya, menorehkan sejarah gitu. Iya. Ya, misalnya sejarah ini ya, misalnya yang saya paham, misalnya lebih paham Sulawesi ya, misalnya nih gimana konsep bagi hasil dari nelayan besar ya, kapal besar sampai pengecer. Nah, itu gimana konsep labanya atau penentuan harganya gitu ya. Mungkin hanya ada di itu tadi majemuk, kalau di Sulawesi kan basicnya emang nelayan gitu ya. Nah, kita sebagai peneliti kual gitu ya, ingin menuliskan itu mungkin nggak banyak loh yang bisa nulis seperti itu gitu.
Jadi dan apa bahayanya? Waktu tahun lalu ya di UHO ya saya dari UHO ya Kendari Pak, itu mengundang narasumber Ibu Lili ya. Ibu Lili itu peneliti dari Makassar, sekarang di Australia. Nah, Ibu Lili itu nulis nulis sejarah misalnya suku Bugis. Nah, suku Bugis itu menemukan pulau apa gitu. Nah, jadi kalau setelah diteliti sejarah yang tidak dituliskan oleh bangsa Indonesia akan bisa diklaim oleh misalnya bangsa Australia begitu. Nah, ini yang ingin semangat para peneliti. Halo? Bapak atau Ibu, Zoom 3 sudah selesai ya untuk yang di room 2. Mohon maaf Bapak atau Ibu. Terima kasih. Oleh peneliti luar begitu, bahwa ini budaya ini budaya suku-suku suku asli Australia, padahal enggak, budayanya budaya Bugis begitu. Nah, ini jadi misalnya kapal yang pertama mendarat itu kapal Bugis dan seterusnya ya. Nah, ini kalau tidak diklaim, tidak dituliskan sejarahnya, tidak diungkap sejarahnya dengan benar, akan bisa diklaim oleh oleh negara lain bahkan begitu. Seperti itu. Mungkin ya, kenapa kita perlu meneliti kenapa kita perlu melakukan penelitian kualitatif yang mengungkap fenomena, mengungkap kebenaran-kebenaran di masyarakat, seperti itu ya. Mungkin ada masukan dari yang lain. Mungkin ada tanggapan dari Pak Fadlah. Tapi kalau misalnya fenomena sejarah itu masuk kualitatif dalam penelitian akuntansi apa bukan, Bu? Karena kalau saya melihat yang seperti pertanyaan saya yang awal itu kan sifatnya ya memang kualitatif, tapi dia arahnya bukan ke ini ke akuntansinya, tapi lebih ke ini ke mungkin pengetahuan sosialnya gitu, Bu. Tapi bukan ke arah kayak kita semacam akuntansi kan pencatatannya gitu kan. Tapi lebih kepada kayak ini. Apa Pak tadi? Pak Fadlah? Yang seperti saya bilang kan, kalau misalnya itu seperti yang dari awal yang saya bilang, kebanyakan kualitatif itu kan ke arahnya ke pengetahuan sosial gitu, Bu. Tidak banyak yang ke arah ke akuntansinya yang kalau kita itu ke teknik atau metode pencatatan dan sebagainya gitu kan. Walaupun ada gitu kan, tapi makanya yang saya bilang kualitatif kita ini lebih banyak mungkin kalau misalnya dipublish ke internasional, jurnal internasional itu kayaknya lebih banyak masuknya gitu loh. Salah satunya ya penelitian Ibu Lili yang Ibu Nitri sebutkan gitu kan, salah satunya mengenai sejarah gitu kan. Sampai juga seperti mungkin hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu sangat menarik dan pihak-pihak yang berkepentingan di sana tuh sangat interesting gitu kan. Misalnya peneliti Indonesia dia berangkat mungkin keluar gitu kan, dia mengangkat mungkin heritage apapun peristiwa yang kira-kira menarik di tempatnya mereka dulu, diangkat diteliti kembali, dan itu lebih ke banyak ke sosialnya gitu, Bu. Lebih ke sosialnya, bukan ke arah ininya, bukan ke arah kita yang ke kalau boleh saya katakan ke ekstraknya ya gitu, Bu. Karena yang seperti saya sebutkan ya penelitian-penelitiannya itu sangat menarik bagi pihak-pihak yang di sana gitu loh. Tapi kalau kita kan karena mungkin faktor kebiasaan ya, Bu ya, salah satunya gitu kan, kenapa hal-hal tersebut tidak begitu menarik, karena itu tadi itu kita menganggap sesuatu yang biasa, padahal sesuatu yang biasa itu di luar itu sangat luar biasa gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadlah. Paham. Ya, jadi
Iya, karena itu ya praktek kalau bicara praktek akuntansi itu emang berbeda ya, bervariasi ya, bahkan misalnya ada studi fenomenologi yang lagi saya kerjakan juga. Studi fenomenologi itu ternyata orang itu masyarakat di kita itu pada komunitas saat ini masih banyak yang hanya bisa melakukan pencatatan belum sampai tahap pengikhtisaran. Jadi mungkin benar nih gitu ya, belum bisa melaporkan pajak, udah jelas gitu ya, udah jelas nggak bisa melaporkan pajak, hanya bisa paham saja, hanya bisa mencatat. Jadi penafsiran akuntansi itu hanya sampai tahap pencatatan. Kan kalau kita akuntansi itu pencatatan, pengikhtisaran, penggolongan, tidak ada, mereka tidak paham. Nah, mungkin loh kok akuntansi yang sejak zaman Lukas Paciolo tahun 18 tahun apa ya, di Indonesia ini 2022 ya, 2022 hanya baru sampai pencatatan ya. Orang sudah digital apa ya, masih ada masyarakat tradisional seperti itu, dan mereka itu berdagang itu untuk hidup. Mungkin di negara-negara modern, loh kok masih ada ya fenomena seperti itu gitu ya. Misalnya masih terjadi di Indonesia, itu patut juga diungkap gitu ya. Jadi nanti semakin lama kita semakin bisa mengkaitkan apa tujuan dari kita meneliti fenomena ini, gitu menurut saya. Oke, ada yang raise hand? Baik. Ya, silakan. Masih ada waktu sebentar Pak Bucek? Ini kita cuma sampai pukul 21, Pak. Oke, 4 menit ya. Oke deh, dikit lagi aja Pak Bucek. Mungkin ini aja sekedar sharing ya. Kebanyakan selama ini Bu, kita ini saya jujur ya sebagai dosen pembimbing, antara yang tadi Ibu bilang dengan yang biasanya terjadi di masyarakat gitu ya, dan terutama di mahasiswa S1 itu yang kualitatifnya hanya bersifat deskriptif Bu. Contoh, analisis siklus akuntansi keuangan PTA gitu. Terus analisis sistem akuntansi penjualan PTB. Gitu. Nah itu yang kebanyakan seperti itu ya Bu, yang memang itu sebenarnya kualitatif tapi sudah ada di dalam laporan ya, sebenarnya sudah ada. Contoh ada lagi analisis penerapan PSAK 72 atau 71 gitu ya pada perusahaan yang di Bursa Efek. Saya sekali lagi saya juga udah bilang di mahasiswa, kalau perusahaan sudah di Bursa Efek itu pasti sesuai karena sudah di laporan tersebut sudah diaudit kan gitu ya Bu ya. Nah tapi kebanyakan ya, tapi ini paradigma yang tadi saya bilang, kebanyakan dosen senior ini terbatas Bu. Nah itu mungkin ya, atau kayak gimana ya Bu, mensiasati bahwasanya lo jangan takut lo untuk ngambil kualitatif. Karena jujur ya Bu, penelitian kuantitatif saya sudah jenuh gitu ya. Jujur ya, ini kan selama ini kan pengaruh, komparatif, dan lain-lain seperti itu Bu. Mungkin itu saja Bu yang saya dapat sampaikan. Luar biasa ya, ternyata kita sampai juga ke jam 9 ya. Saya awal membimbing waktu mulai bimbing lagi ya, pulang sekolah gitu. Saya juga anak-anak gitu majunya sama ya, judul-judul yang berulang. Kemudian saya suka ya teori akuntansi. Kemudian saya mulai masuk ikut-ikut webinar yang kualitatif. Saya mulai arahkan tuh yang tadinya mau meneliti analisis apa di UKM Tenun itu, saya arahkannya ke itu, udah kamu ke going concern-nya aja, buka lagi buku sama-sama mahasiswa saya ya, udah pakai pendekatan interpretif ya, jadi metodenya tidak hanya analisis deskriptif saja. Masuklah tadi udah jadi satu lagi book chapter ya, sama-sama itu.
Nah, jadi studi interpretif ya, studi interpretif atas prinsip going concern pada ini gitu ya. Jadi metodenya atau paradigmanya itu sudah mulai menguji interpretasi mereka untuk kesinambungan usaha. Itu udah lain sama analisis deskriptif gitu ya. Terus kemudian ada pengaruh modal usaha gitu ya. Pengaruh modal usaha pada UKM gitu ya. Terus gitu aja. Saya bilang udah diuji pakai prinsip fund theory atau proprietorship ya. Proprietor atau usaha perseorangan itu benar nggak sama mereka ya, misalnya modal sama dengan spending misalnya ya, atau modal sama dengan, atau tadi ya persamaan akuntansi udah benar nggak sama mereka, atau teori modal itu kita buka lagi ke teori akuntansi. Dengan pendekatan itu di masyarakat tuh di UKM atau usaha dagang tuh bener nggak pakai itu gitu ya, atau gimana pemaknaan modal di usaha dagang seperti itu. Memang sih mahasiswa tuh sebenarnya bisa loh dikasih buku ya, dikasih clue sedikit, demi sampai lulus tuh mereka bisa kerjain gitu ya. Ada yang termotivasi, oh iya Bu ternyata bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi asal kita mengarahkannya ini nih, pakai paradigma ini, kasih contoh, kasih clue sedikit gitu ya, supaya kita memang tidak berulang ya, judul itu tidak berulang dan bisa menghasilkan penelitian-penelitian unggul, bisa dipublikasi ya, walaupun hasil karya tulis mahasiswa bisa dia publikasikan di jurnal bereputasi nasional gitu Pak Muiz. Siap Ibu, terima kasih. Pertanyaannya. Maaf ganggu waktunya ya. Enggak ya. Pak Padlah Ya. mungkin masih ini ya, nanti kita diskusi lagi. Makasih Mas Bucek. Makasih Ya, juga baik. Bu. Ya. Bapak Ibu, ya sesi pertama ini diskusinya sangat bagus dan sangat insightful. Namun kita dibatasi oleh waktu sampai dengan pukul 21 WIB, dan di sini di Wital sudah 22 dan teman-teman kita yang di Indonesia Timur bahkan sudah pukul 23. 23 ya. Iya. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif ini berangkat dari fenomena yang ada di sekitar kita dan itu mengungkap kebenaran dari konteks-konteks yang ada. Kemudian terlepas dari adanya perdebatan antara kuantitatif dan kualitatif, saya rasa kedua penelitian ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya kira itu saja hasil belajar kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan selama proses belajar ini berlangsung. Oleh karena itu saya tutup sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bocek, terima kasih semua partisipan. Sampai ketemu lagi. Ya. Makasih Bu. Bu Siska, gimana kita kembali ke main room atau langsung tutup? Langsung tutup aja Bu Nitri. Langsung karena leave room aja. Malam. Oh iya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian lihat ya Bapak Ibu. Ya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mel. Oh, udah selesai ya, Bu? Ya, tinggal kita berdua deh kayaknya, Bu. Oh, masih ada lagi. Oh, udah hilang nih. Oke.